Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita hari ini masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di sini untuk mengikuti kegiatan dari rekan kita dalam rangka melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Jerewe ini. Selawat serta salam marilah kita persembahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak memperpanjang kalam, marilah kita buka kegiatan ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita ikuti arahan sekaligus pembukaan yang disampaikan oleh kepala sekolah atau yang mewakili. Kepada Ibu Haja Bahyati SAG disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir di sekolah seperti biasa, dan tidak lupa kita juga menyampaikan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini rekan kita Ibu Tri Wahyu Wijayanti SDDSD akan melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan partisipasi Bapak Ibu semuanya supaya kegiatan yang dilaksanakan oleh rekan kita ini dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya akan memberikan pengaruh baik, memberikan ilmu kepada semua kita yang ada di sekolah ini, sehingga nantinya sekolah kita juga akan menjadi lebih baik, maju, dan semoga ya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita buka kegiatan aksi nyata diseminasi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bu Wahyu silakan dilanjutkan ajarannya. Semoga ya sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Bahyati SAG yang telah memberikan sambutan dan arahan serta membuka kegiatan ini secara resmi. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Tri Wahyu Wijayanti. Demikian kegiatan acara pembukaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman semua karena bersedia menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di SD 1 Jerewe. Puji syukur kepada Allah SWT kita bisa bertemu di sini dalam keadaan yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam kita panjatkan ke Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan kita. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Langsung saja teman-teman, pada aksi nyata diseminasi saat ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif yang sudah dilaksanakan di SD Negeri 1 Jerewe.
kelas 30. Sebelum kita memulai kegiatan ini, kita untuk menyemarakkan suasana, untuk membangkitkan suasana, kita lakukan ice breaking dulu. Saya minta kesediaannya, siapa teman-teman yang bersedia untuk melaksanakan ice breaking? Ibu Sna, silakan Ibu Sna. Silakan ya teman. itu nanti tengah-tengah. Sini aja. Naik Ibu Sna. Kita mulai breaking untuk mengawali kegiatan kita hari ini. Sebelumnya ada pertanyaan ya. Silakan dijawab. Iya, iya. Cacing itu panjang atau pendek? Panjang. Ada yang panjang, ada yang pendek. yang lebih panjang. Ular itu panjang atau pendek? Panjang. Berarti cacingnya pendek. Sekarang kita rubah mindset kita. Cacing itu Panjang. ular itu Pendek. berarti kalau pendek begini atau begini? Begini, panjang. Cacing Pendek, panjang. pendek, nggak panjang. Iya. Pendek. Ular pendek, panjang. Cacing Pendek. ular Panjang. Nah, ayo kita mulai. Kita berdiri ya. Berdiri. Cacing. Cacing. Berbicara dengan sopan. Jadi kalau ada yang ditanyakan atau ada usulan bisa ditanyakan dengan baik. Selanjutnya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti satu, yang pertama adalah pengetahuan sebelum kita melaksanakan konsep-konsep tadi itu, kita perlu mengetahui filosofi pendidikan Hajar Dewantara. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Apa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menjelaskan tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntut dalam arti ini seperti kita menggandeng dan mengarahkan mana yang baik untuk mereka, mana yang tidak baik untuk mereka, agar mereka bisa mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Selanjutnya, konsep kemerdekaan belajar anak dapat diterapkan melalui pendidikan yang berpihak pada anak atau kita menghamba pada anak. Menghamba bukan arti menyembah. Menghamba
pendidikan yang diberikan berorientasi pada anak dengan memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Salah satu contohnya dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Ini pasti sering juga kita lakukan ya, terutama guru-guru di kelas rendah kelas 1, 2 itu pasti sering melakukan ini, belajar sambil bermain. Kelas tinggi pun juga seperti itu. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Manajer Dewantoro bahwa permainan anak itulah pendidikan. Kodrat anak adalah bermain sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan pola permainan. Jadi tadi itu belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Selanjutnya adalah menuntut laku dan pertumbuhan kodrat anak. Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Jadi kita petaninya, anak-anak itu tanamannya. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, tetap dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah biji berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersam dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tanah dengan petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Jadi belajar anak itu, peran guru itu sangat penting dalam pembelajaran. Jika kita mengkondisikan anak-anak dalam lingkungan yang kurang baik, maka bisa dipastikan anak-anak itu juga akan tumbuh dengan tidak baik. Seperti tanaman jagung tadi. Jagung ketika kita tanam, ini kita tahu saja bijinya. Kita umpamakan jagung itu kita tanam kemudian kita biarkan. Tidak perlu kita semai, tidak perlu kita siram, tidak perlu kita pupuk. Apakah kira-kira tanaman jagung itu akan menghasilkan buah yang banyak? Tentu tidak. Ya, itu dikarenakan kurangnya perawatan atau perhatian dari petaninya. Berbeda dengan jagung yang kita tanam, tetapi diperhatikan terus-menerus dengan pupuknya, dengan pengairannya, dengan penyemaiannya, maka jagung itu akan tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah yang banyak. Begitu juga dengan kita. Oke, selanjutnya pola pendidikan yang seperti ini dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, daya nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim, serta berwawasan global sebagaimana karakter yang diharapkan dari pelajar, yakni menjadi pelajar yang berprofil Pancasila sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Selain pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran lain yang menjadi acuan dalam pendidikan yang memerdekakan adalah teori Montessori yang berprinsip pada pengembangan potensi anak, yang menekankan pada kemandirian dan keaktifan anak dalam konsep pembelajaran merupakan faktor yang sangat mendukung dalam transformasi pembelajaran yang berpihak pada anak dan mencapai tujuan pendidikan, yaitu membentuk profil belajar Pancasila. Nah, ini rasa sekarang beda dengan zaman dulu. Dalam filosofi KHD kita juga disebutkan di sana bahwa menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, anak sudah dilahirkan dengan kondisi
dengan kepribadian mereka masing-masing. Jagung seperti tadi tidak bisa menjadi padi, atau padi tidak bisa menjadi jagung. Itu sebuah karakter, ya. Kemudian kodrat kita hanya perlu membimbing mereka untuk menjadi lebih baik. Untuk kodrat zaman, mungkin zaman dahulu kita belajar, kita belum mengenal HP, teknologi tidak seperti sekarang, tidak seperti secanggih sekarang ini. Sekarang anak-anak harus mau tidak mau dikenalkan dengan teknologi. Kita belajar bisa melalui HP, kemudian kita ujian juga menggunakan HP. Bahkan sekarang AMBK yang berpusat dengan nasional juga menggunakan laptop dan internet sebagai fasilitasnya. Jadi kita tidak boleh menutup kemungkinan anak untuk tidak mengenal IT atau tidak mengenal informasi yang cepat seperti internet. Kita harus mengenalkan, dan kita sebagai guru juga harus membimbing mereka melalui penggunaan internet atau IT ini harus sesuai atau diarahkan untuk menjadi yang digunakan untuk kebaikan. Kita harus mengarahkan, dan jangan hanya membiarkan, tetapi kita menuntut atau membimbing mereka untuk menggunakannya dalam kegiatan yang baik, dimanfaatkan dalam kegiatan yang baik. Nah, sekarang kita ke materi yang kedua, yaitu disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa saja yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak? Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menjawab kira-kira nilai kebajikan apa yang kita tanamkan kepada anak-anak, ya Ibu Siti Aminah? Bertanggung jawab dan mandiri. Bertanggung jawab dan mandiri. Oke, hebat. Yang lainnya? Bagaimana? Ibu siapa ya? Jujur. Dan rajin beribadah. Dan rajin beribadah. Oke, sesuai dengan posisi beliau di Kementerian Agama. Selanjutnya? Ya? Empati. Ya Ibu Nani, empati. Ya, Ibu Aisyah, toleransi. Oke. Nah, itu semua adalah bentuk dari nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada murid kita. Jujur. Siswa sepandai apapun ketika tidak memiliki etika yang jujur, itu akan merugikan dirinya sendiri, akan merugikan masa depannya. Jadi semua nilai-nilai kebajikan itu sebisa mungkin kita harus berikan kepada anak-anak agar mereka menjadi anak-anak yang baik nantinya. Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, seperti apa contohnya disiplin yang dapat mengontrol segala tindakannya? Mungkin ada yang bisa menyebutkan contohnya? Disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, bertanggung jawab, mengikuti tata tertib, patuh, itu bentuk dari kontrol diri ya, mengikuti aturan-aturan sekolah atau aturan kelas yang sudah dilaksanakan, melakukannya dengan penuh tanggung jawab, termasuk dalam kontrol diri. Nah, selanjutnya, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Nah, ini yang kita harapkan. Anak-anak mempunyai karakter disiplin tanpa kita paksa. Secara tidak langsung kita menanamkan cara-cara bagaimana mereka berdisiplin, tetapi tanpa merasa paksaan, tanpa dipaksa. Tapi mereka menyadari, oh ternyata saya harus misalnya datang sekolah tepat waktu, saya harus melakukan piket. Itu tanpa ada paksaan, tanpa ada karena takut adanya hukuman. Jikalau
takut dengan hukuman atau merasa terancam melaksanakan suatu kegiatan, berarti disiplin yang diterapkan kepada anak kurang berhasil. Yang kita harapkan adalah anak-anak melakukan sendiri tanpa ada rasa paksaan. Jadi tata tertib yang dilaksanakan, dia menyadari, dia melakukan dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, nah ini ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu sudah hafal ya lagunya bagaimana? Mungkin kita nyanyikan dulu lagu profil pelajar Pancasila. Berdiri dulu ibu-ibu, ya semangat. Boleh Pak, silakan Pak Diko, silakan. Lagunya gimana pertama? Belajar yang pertama tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, ketiga berkebinekaan global, keempat bergotong royong, kelima kreatif dan yang keenam adalah bernalar kritis. Nah sekarang kita lanjut ke slide berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Manusia melakukan sesuatu itu pasti ada motifnya. Motif apa saja kira-kira yang ada pada manusia ketika melakukan sesuatu? Ingin dipuji. Oke, ingin dipuji. Benar sekali. Ada yang lain? Selain ingin dipuji? Takut dihukum. Ada yang lain? Masuk surga. Oh iya, boleh masuk surga. Itu motif utama ya. Yang tidak akan bincang kok Ibu Sri. Oh iya. Oh ingin banyak uang. Oke, ya. Fit kurus. Ternyata manusia itu melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Misalnya, tujuan hidupnya. Misalnya, Ibu Sri ingin kurus agar apa? Bisa memakai baju yang Kalau Ibu Mai ingin banyak uang, apa? Bisa saya beli cinta saya berarti di depan suami saya. Terus tadi Ibu Hajabalia ingin masuk surga. Kepingin. Pertanyaannya apa? Karena ingin kenapa ingin masuk surga? Semua manusia harusnya ingin masuk surga. Karena kehidupan di akhirat itu ya, makanya tadi kita tanya apa keinginannya dan apa tujuannya. Oke, selanjutnya. Nah, motivasi manusia berperilaku itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Manusia itu cenderung takut juga dengan hukuman atau dihukum. Biasanya terutama orang-orang Indonesia ini ya, itu jangan Indonesia enggak sih. Oke, walaupun dimanapun ya, manusia ini rata-rata diberikan aturan, terus mereka mematuhinya itu sebagian besarnya mungkin karena takut dihukum. Itu sadar dan tidak, secara sadar dan tidak itu memang dialami oleh sebagian dari kita. Kita takut dengan hukuman. Contoh, saat anak-anak tidak mengerjakan PR, biasanya anak-anak itu banyak yang motivasinya itu mengerjakan itu bukan dari dirinya, dia menyadari bahwa dia ingin mengerjakan PR itu karena dihukum, ya takut dihukum.
gitu. Biasanya ibu-ibu di rumah itu begitu. Jangan nyuruh anaknya, ada yang seperti itu, nggak semua. Ada yang begitu. Oh, nanti kalau kamu ada sih saya dapatnya seperti ini. Nanti kalau juara 1 dapat ini, ya kan ini hadiah. Nanti kalau kamu bantu ibu dapat ini atau dikasih penghargaan. Saya begitu sama suami saya kalau disuruh dapat bulu putih bangun. Nah, salah satu motivasi karena ini mendapatkan karena botak ya bu ya, jadi ada putihnya. Kita disuruh saya cari karena tak ada. Nah, jadi itu motivasi ibu Maya itu ingin mendapatkan pujian dari suaminya. Murah-murahnya. Kalau ibu Rani bagaimana? Suami saya pronas, saya belikan rokoknya. Luar biasa. Ada bilang, istriku yang cantik, saya beronas. Belikan rokok Ini dilakukan setiap hari atau sekali sebulan. karena setiap hari akan rugi ya. Jadi sekali Korban dah. gimana ibu? Ya. Rabu. Kan untuk saya. Ya. Saya harus sebentar enggak mau. Banyak dagingnya sebenarnya. Banyak keringatnya. Terus pas dia bangun, ambil dompet, taruh uang 100. Langsung dibantunya kepada hati kami baru. Oh luar biasa, ini contoh real, contoh nyata. Tidak perlu anak-anak pastinya bagus. Iya. Tidak perlu, tidak mesti anak-anak yang mengingat imbalan atau penghargaan. Tapi kita orang dewasa pun kadang mengingat itu ya. Secara tidak sadar, secara alami Itu mau sih. kita pasti mengingat. Kita senang tidak mengingat, tapi lebih kita senang mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Saya mau tahu aja itu. Kira-kira kalau dapat duit kayak gitu dapat pahala apa enggak Bu aja? Enggak baca. Ini malu dunia. Berarti nggak ada duit, berarti nggak jadi dapat Kalau pahala. sesuatu itu tergantung niat, berarti no dapat. Karena dia pilih kita ngalah. Jadi jangan dilanjutkan ya. Mungkin kita garuk dulu bukunya. Kalau kita dikasih alhamdulillah. Ada nggak? Ada. Nggak ada itu. Oke. Oh, Bapak. Nah, itu juga seperti anak-anak kita. Kalau bahasa sebawahnya apa di kampung ya? Ini anak alhamdulillah, tolong ambilkan ibu air di sana atau tolong anak cantik nyapu dulu di depan. Ini adalah bentuk dari apa? Pujian tadi itu. Kita ingin mendapatkan sesuatu tapi memuji dulu. Anak-anak merasa terpuji sehingga dia melakukan apa yang kita inginkan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini sebenarnya yang paling tepat di antara ketiga motivasi tadi. Mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kenapa? Karena dengan nilai-nilai yang baik yang ditanamkan, mereka akan menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih kuat, dan orang bertanggung jawab dengan kesadaran mereka sendiri, tanpa mengharapkan pujian, tanpa takut adanya hukuman. Itu tadi. Kita berharap sebagai guru dan orang tua pasti itu yang kita inginkan. Kita inginkan anak-anak kita itu sadar secara sendirinya bahwa apa yang kita tuntut atau kita didik, kita berikan kepada mereka itu tidak lain dan tidak kurang untuk menjadikan mereka menjadi manusia yang lebih baik. Selanjutnya materi yang selanjutnya adalah membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, keyakinan sekolah yang kita buat, kalau sekarang kita sebut dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya, keyakinan kelas. Nah, sebelumnya kita mungkin memiliki tata tertib. Apa bedanya keyakinan kelas dengan tata tertib?
Ada yang mungkin mau jawab? Nggak tahu. Apa bedanya keyakinan kelas dengan tata tertib? Kalau tata tertib itu Ya, gimana? ditetapkan oleh sekolah. Kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh guru, berasal dari siswa dan guru yang ditetapkan secara bersama. Oke, terima kasih, hebat sekali Bu Nani. Keyakinan kelas itu dibentuk berdasarkan kesepakatan antara siswa dengan guru. Jadi bedanya dengan tata tertib dibentuk oleh satu pihak saja. Biasanya kalau sekolah memiliki tata tertib itu dibentuk oleh dewan guru dan sifatnya memaksa. Benar sekali Bu Yeti, untuk tata tertib biasanya memaksa dan hanya salah satu pihak yang membuat. Nah, pihak lainnya itu adalah mentaati. Sedangkan untuk keyakinan kelas itu sama-sama menyadari. Jadi yang akan melaksanakan keyakinan kelas ini diajak terlibat. Oh, apa tujuannya? Agar mereka juga memahami, agar mereka juga mengerti. Oh, ini loh apa yang saya lakukan boleh dan ini yang tidak saya lakukan. Apa yang boleh saya lakukan dan tidak boleh saya lakukan. Mereka jadi lebih menyadari, mereka jadi lebih ingat dan diharapkan mereka jadi lebih konsekuen dengan apa yang mereka tuliskan atau mereka tuangkan ke dalam keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini dia ya. Tadi sudah, selanjutnya bagaimana langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Langkah-langkah pembuatannya, yang pertama, biasanya saya menanyakan ke anak-anak. Yang pertama itu saya tanyakan, apa yang membuat kalian nyaman di kelas? Apa yang membuat kalian nyaman di kelas? Yang kedua, saya tanyakan, apa yang tidak ingin kalian lakukan saat belajar? Atau apa yang mengganggu saat proses belajar? Perbuatan apa yang membuat kalian terganggu saat proses belajar? Nah, hasilnya kemudian mereka tulis dan ditempelkan semuanya ke papan tulis. Baru kita pisah-pisahkan mana yang paling banyak atau sama karakternya. Misalnya ada anak-anak yang menyebutkan kemarin itu, saya tidak suka nama orang tua saya dicela. Nah, itu saya jadikan satu. Oh, yang tidak suka orang tuanya yang dicela, di situ ditaruh. Terus saya suka kelas dalam kondisi bersih, taruh satu. Kemudian ada yang merasa tidak nyaman dengan kelas yang kotor. Ada yang merasa tidak suka dengan temannya usil. Nah, itu kita klasifikasikan dalam kelompoknya masing-masing. Tulisannya ya. Nah, ketika sudah, baru kemudian kita tuangkan dalam bentuk kesepakatan kelas. Secara garis besarnya, misalnya anak-anak ada yang nggak suka buang sampah sembarangan. Berarti di dalam kelas itu kita membuat kesepakatan kelas dengan menjaga kebersihan kelas. Kemudian tidak mencela nama orang tua, kita bisa juga di sana saling menghormati. Seperti pada kesepakatan kelas yang sudah saya buat. Ada juga membentuk teman yang berempati. Ini dalam saling tolong menolong biasanya anak-anak. Ada anak-anak yang gampang sekali atau mudah sekali merasa terenyuh atau suka menolong orang lainnya, tapi ada yang masa bodoh dan cuek. Nah, ini saya rasa juga merupakan sikap positif yang harus dilaksanakan di kelas. Kemudian yang lebih lagi yang sering kita tekankan pada zaman sekarang, berkata sopan. Banyak anak-anak yang tidak atau kurang ya, jadi mereka kurang memahami atau kurang belajar bagaimana berkata sopan
baik kepada guru maupun kepada teman. Ini jadi perhatian kita kepada anak-anak kita bahwa berkata sopan itu penting untuk kita, untuk mereka. Saling menghormati sudah. Oke, selanjutnya kita masuk ke ice breaking. Siapa yang mau Ibu sudah? Ibu Rani. Oke, satu stripping lagi, satu stop. Pertanyaan lagi. Oh, kelunya. Ya keluarnya. Betul. Ini Jadi, kambing. oh, Yang ini domba. sapi. Apa? Kalau ini kerbau. Ingat yang saya katakan, ya. Iya. Sapi. Kambing. Yang ini sapi. Sapi. Yang kalau yang ini Kerbau. ini kuda. Yang ini sapi. Kalau yang ini Kerbau. ini Kuda. kalau ini Kuda. Sapi. Kambing. yang ini Sapi. Ingat. Ingat yang saya katakan. kambing. Yang ini Sapi. kalau yang ini Kerbau. yang ini Sapi. Yang ini. ini kalau ini Sapi. yang ini Dinosaurus. kuda. Ini kalau yang ini yang ini sapi. 100. Luar biasa. Kita nobatkan sebagai the queen of ice breaking. Queen of. Ini Bu. Banyak sekali apa namanya ice breaking yang dipunyai oleh Busna. Nanti lagi Busna ya. Tiga sekali. Oke, lanjut. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Udah berapa menit Pak? Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Nah, ada pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, di sini disajikan kasus. Yang pertama, kasus pertama Ibu Akbar itu guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Akbar, apa yang akan Anda lakukan? Apa kira-kira yang Ibu lakukan ketika ada Doni yang meminta paksa bekal temannya? Bagaimana Ibu? Ajak bayi? Ya. Kita harus bertanya dulu bagaimana permasalahannya sebenarnya. Apakah mereka itu meminta bekal temannya karena memang tidak bawa bekal, kelaparan, terus di rumah memang tidak ada, ataukah memang malaki temannya gitu. Tentunya akan berbeda tindakan yang harus kita lakukan, tergantung dari motivasi mereka. Oke, luar biasa. Namanya juga Ibu guru agama, jadi
melihat permasalahan tidak langsung menghakimi, tapi mencari akar permasalahan dulu. Ya, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Tadi sudah disampaikan kepada kita oleh Bu Haja Bahia bahwa mungkin saja dia lapar atau dia memang memaksa, dia suka memaksa dengan tujuan mengganggu, mencari perhatian. Nah, itu juga benar Ibu Dianti. Bisa saja dia juga ingin mendapatkan perhatian dengan berbuat kenakalan tadi itu. Nah, alasan Doni itu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Karena dia lapar, akhirnya dia meminta. Mungkin temannya ada ngasih, temannya juga lapar kan. Akhirnya dia memaksa mengambil bekal temannya. Nah, mungkin seandainya Doni ini memintanya dengan baik-baik, mungkin temannya juga akan ngasih. Tapi cara yang dia lakukan adalah memaksa, dan itu adalah salah. Maka kebutuhan yang sedang berusaha ia penuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Makan adalah bentuk dari bertahan hidup, ya. Apalagi yang selain makan, bentuk dari bertahan hidup. Tadi kok minum, makan, apalagi Bu Dianti? Ya. Selanjutnya, kasus yang kedua. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah menyetir mobil itu seru. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Kesenangan. Ya, benar, kesenangan. Karena dia merasa menyetir mobil itu senang, menyenangkan, itu merasa bahagia dengan menyetir mobil. Nah, itu dia adalah dari kesenangan. Ibu-ibu yang mungkin baru bisa menyetir, yang kemarin-kemarin ya, yang seperti kita ini yang saya itu, kita tidak tahu bagaimana nikmatnya menyetir mobil. Ya, ikhlaskan saja. Nah, kebutuhan Dimas itu ternyata dari kasusnya tadi merasa senang sekali karena diajar menyetir mobil oleh ayahnya, sehingga setiap akhir pekan dia berlatih sampai lancar. Dalam hal ini Dimas sedang memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Tadi untuk Doni adalah bertahan hidup dan Dimas adalah kesenangan. Ada lagi mungkin untuk kebutuhan dasar manusia selain kesenangan dan bertahan hidup? Ada Apa itu? Ekonomi. mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan kasih sayang. Nah, seperti Doni ya, karena dia mungkin kurang perhatian, dia juga butuh kasih sayang. Jadi bisa saja tadi alasan Doni tadi bertahan hidup, kasih sayang, butuh kasih sayang karena mungkin di rumahnya kurang perhatian. Dan yang satunya tadi adalah pujian, bukan? Ada lagi. Kalau dia misalnya ada berapa? Dasar ada 5 gitu. Ada 5 ya. Itu ada dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kesenangan, kekuasaan, kasih kasih sayang dan apa satu ya? satunya jadi lupa ya. Pak Diko nanya. Oke. Lanjut. Selanjutnya kita masuk ke materi posisi kontrol restitusi. Nah, 5 posisi kontrol dalam restitusi, yaitu yang pertama guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Nah, ini dia 5 posisi kontrol. Bisa ditanyakan ya? Saya mau di sini ada 5 posisi kontrol ya. Nah,
guru yang berbuat menghardik dan menunjuk-nunjuk. Dengan menghardik itu berarti dengan kalimat yang kasar ya. Dan menunjuk-nunjuk itu adalah tipe-tipe dari guru penghukum. Ya. Kemudian di sana contoh kalimatnya. Kalau kamu tidak melakukannya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan memukul kamu, menghukum kamu, menyuruh kamu lari 5 kali. Itu contoh-contoh adalah kalimat-kalimat seorang guru penghukum. Hasilnya anak bukannya patuh, tetapi mereka malah akan berontak dan dendam dan menyalahkan orang lain. Biasanya anak-anak yang sering dihukum, dia kalau berbuat salah, dia nggak ngaku, tapi dia bilang biasanya, bukan saya ibu, dan aku dia. Karena pasti takut dia, saya pasti dihukum sama guru itu. Padahal guru itu pasti hukum sebanyak. Jadi dia pasti akan, oh bukan saya pak, oh saya nggak sengaja, saya nggak tahu. Dia akan berdalih atau beralibi untuk membenarkan apa yang sudah dia lakukan. Kemudian murid menjadi tidak peduli, dan dampaknya pada murid ketika guru penghukum ini melakukan hukuman pada anak tadi adalah memulai kesalahan berulang kali, dan perilaku itu menjadi lebih agresif. Anak-anak yang sering dihukum menjadi lebih sering melakukan kesalahan atau malah menjadi lebih agresif. Agresif dalam artian apa? Dia akan melawan, dia akan sedikit aja diganggu temannya, dia akan berbuat memukul atau menyakiti temannya. Itu bisa saja terjadi. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi tidak menganggap guru itu ada. Ini seperti itu, itu sudah dilewati saja. Kemudian untuk guru membuat orang merasa bersalah, di sana contohnya adalah berceramah dan menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Mungkin kalimatnya bisa, kamu sudah mengecewakan ibu, bapak, guru, gimana nanti ibu bisa dimarahin ke kepala sekolah. Itu contoh-contoh kalimat yang membuat anak merasa bersalah. Hasil yang ditimbulkan adalah menyembunyikan dan menyangkal atau suka berbohong. Kita jauh beda ya dengan penghukum tadi, tapi dia lebih suka menyangkal dan berbohong. Kemudian dia menyembunyikan apa yang terjadi. Jadi dia tidak fair atau dia lebih suka tidak jujur dengan apa yang dia lakukan. Kemudian murid mungkin akan merasa bersalah, tetapi dampak yang ditimbulkan adalah anak merasa rendah diri. Anak merasa rendah diri dan merasa gagal dan tidak berharga. Kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Selanjutnya ada posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini masuk identitas berhasil ya. Kalau yang tadi penghukum dan pembuat orang bersalah tadi itu termasuk identitas gagal. Yang teman ini contoh tindakannya adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kita malah menutupi. Biasanya seperti apa kalimatnya? Nah, lakukan untuk bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu yang bereskan. Ya sudah dah, pergi dah sana, nanti ibu yang bereskan. Ya dari sana. Nah, ini ternyata kalimat ini menimbulkan ketergantungan anak-anak. Karena keenakan ya, tapi merasa nyaman loh. Paling kalau ibu itu nggak usah dimarahin. Jadinya saya lakukan lagi kesalahan itu. Paling ditutupin oleh ibu guru. Itu hasilnya dia akan ketergantungan karena dilindungi oleh guru tadi.
Kemudian murid itu akan berpikir bahwa guru itu teman saya. Tidak sih dimarah. Paling ibu bapak guru itu ngerti sih saya. Saya senang sama bapak ibu itu. Maafin saya. Dampaknya pada murid itu tergantung dan tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Dia tidak bisa bertindak memutuskan apa itu benar atau salah. Jadi dia bergantung sekali dengan kita. Selanjutnya kaitannya murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Memang kita dianggap sebagai orang penting oleh mereka, tetapi dampaknya kita sangat tergantung. Bagaimana kalau nanti mereka pindah sekolah? Ketika sudah masuk ke jenjang SMP, apa yang akan dia lakukan? Kalau tidak memiliki lagi guru yang dijadikan sebagai teman. Selanjutnya memantau. Guru ini biasanya menghitung dan mengukur berdasarkan data. Contoh-contoh kalimatnya biasanya apa peraturannya, kemudian apa konsekuensi yang dari yang kalian lakukan, apa yang telah kamu lakukan, apa yang sudah terjadi sekarang. Itu adalah contoh-contoh kalimat dari seorang pemantau. Nah, hasilnya adalah menyesuaikan bila diawasi. Berarti dia patuh karena ada pengawasan dari guru. Sedangkan ketika tidak ada guru, mungkin dia bisa saja melakukan atau melanggar tata tertib. Selanjutnya adalah murid mungkin dalam hatinya dia berkata, saya akan dapat berapa bintang misalnya, saya akan dapat penghargaan seperti apa, dan saya akan melakukan hal apa untuk mendapatkan itu. Dampak apa yang ditimbulkan ketika seorang guru pemantau ini melakukan tindakannya atau menyelesaikan masalahnya dengan pemantauan tadi? Dampaknya adalah menitik beratkan pada dampak siswa itu sendiri. Kemudian mendapatkan siswa biasanya mendapatkan hadiah, itu dia lebih merasa senang ya, lebih senang karena merasa termotivasi dengan apa yang sudah diberikan oleh bapak ibu gurunya. Selanjutnya, posisi manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Biasanya banyak sekali diajukan pertanyaan untuk manajer. Tujuannya apa? Biar dia tahu dan dia memahami apa yang sudah dia lakukan dan bagaimana cara memperbaikinya. Contoh kalimat-kalimatnya, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Kemudian kalau kamu meyakini, kamu mau memperbaikinya atau tidak. Terus kemudian kalau kamu memperbaikinya, kira-kira hal tersebut menggambarkan tentang dirimu atau tidak. Nah, hasil dari manajer ini bisa menguatkan watak atau karakter dari siswa kita. Dampaknya siswa jadi lebih bisa mengevaluasi bagaimana menjadi diri yang lebih baik lagi. Oke. Nah, saya akan memutarkan dulu contoh video 5 posisi kontrol agar Bapak Ibu mungkin lebih paham dan tidak ngantuk ya di sela-selanya. Menyerah. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita masuk ke posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi tadi ada 5 ya. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa tadi? Kenapa kita memilih manajer sebagai posisi kontrol terbaik untuk kita lakukan atau kita terapkan pada anak-anak? Apa alasannya kita menerapkan posisi kontrol manajer sebagai posisi kontrol terbaik untuk menyelesaikan permasalahan? Ada yang bisa benar? Karena posisi manajer itu guru di situ menggali apa motivasi siswa melakukan sesuatu, kemudian
menemukan solusinya sendiri dari apa yang inisiatif sendiri gitu untuk menyelesaikan masalah. Oke, terima kasih Bu Nani. Luar biasa. Bu Nani sudah menyimaknya dengan baik video tadi ya dan penjelasan dari saya. Selanjutnya sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Jadi ketika dia membuat kesalahan, kita membimbingnya menemukan apa kesalahan yang dia lakukan dan kemudian mencari solusi bagaimana memperbaiki kesalahan yang telah dia buat, tentunya dengan cara yang baik. Selanjutnya, selain itu posisi manajer mengacu pada retribusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Lanjut, sekarang kita ke ice breaking lagi sekali. Siapa yang membantu saya dalam ice breaking ini? Silakan semua. Saya mau tujuh Bu Mai. Ngantok teman-teman apa sudah 4 kali? Silakan berdiri ibu-ibu ya. Ya. Bapak-bapak enggak? Bapak-bapak dulu berdiri. Sebelum kita explain, kalau hitungan 1, angkatan ya. Ya. 1, 2, kalau 3, kalau 2, ya. Kalau 3, ya. Siapa satu? Kalau 1, 2, kalau 3, ya. Sebelum explain. 1, 3, 1, 2, 3. Membuat kalimat tapi menggunakan kata akhir. Contohnya kata akhir yang diperhatikan. Kata akhir. Hari ini saya akan ke Jakarta membeli boneka. Nanti boneka yang buat kalimat ya. Akhirnya. Akhirnya kata akhir. Boneka. Ya. Teman ya. Pak Rudi membeli sayur di pasar untuk dimakan. Akhirnya makan ibu. Oh, dimakan ibu. Dan buat kalimat dengan makan. Ya, makan ya. Pak Jo sedang duduk menonton TV. Akhirnya TV. Ini saya beli di sebuah toko di Taiwan. Bernama Harganya cukup mahal. Mahal. Bu Sri, mahal. Mahal. Saya membeli. Barang-barang di toko itu. Kalau di toko itu. Aku suka. Lucu banget. Saya suka berjalan-jalan. Jalan-jalan ke Taliwang membeli sesuatu. Yang ada di hatiku. Artinya apalah? Membuat saya bingung. Bingung, memikirkan. Belanja di Om Pupung. Pupung sering marah-marah kalau belanja. Apa terakhirnya? Pupung sering marah-marah kalau kita nggak belanja. Belanja harus dipupuk. Selanjutnya kita akan Bang Boy. Lanjut.
Selanjutnya kita akan masuk ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ini adalah tahapan-tahapan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang dilakukan siswa atau murid kita. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Anak-anak ini, kita sebagai manusia wajar berbuat salah. Itu yang kita tekankan pada mereka. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah contoh-contoh kalimat kita dalam menstabilkan identitas. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna pada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi kita tidak menjudge atau langsung menyalahkan anak ketika dia melanggar tanda tertib atau melakukan kesalahan. Kita tanya dulu dari awal. Tadi ya sudah kita lakukan. Nah, dari sekian berapa Pak? Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.